3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas TIK yang berjudul Aspek Ekonomi dan Hukum dari Produk Informatika. Selamat menyaksikan. Dadah. Studi ini memuat prinsip perancangan serta pengembangan melalui pemikiran komputasional. Pemikiran tersebut kerap diistilahkan berpikir komputasional atau computational thinking. Sementara itu, produk hasil olahannya disebut produk informatika. Sebagai suatu produk, terdapat nilai atau aspek ekonomi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, ada juga aspek lain dari produk informatika berupa hukum. Lalu, apa saja aspek ekonomi dan hukum produk informatika? Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari penemuan pertama komputer. Seiring berjalannya waktu, nyatanya teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga kian bertambah. Sebut saja salah satunya komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Komputer sudah banyak varian dengan spesifikasi tertentu yang dibuat dengan menyamankan konsumen atau pengguna. Selain komputer, kita juga bisa melihat contoh aspek ekonomi produk informatika dari smartphone bukan hanya sekadar komunikasi, perkembangannya jauh melampaui itu. Berkat perkembangannya tersebut, sekarang kita dapat menggunakan HP untuk bermain game, memperoleh informasi, membaca berita, buku komik, hingga untuk sarana prasarana. Lalu, bagaimana dengan aspek hukumnya? Aspek sebelumnya, kebanyakan produk informatika dijelaskan lewat barang atau perusahaan yang memang menggunakan sistem komputasi. Berbeda dengan ekonomi, aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagikan secara cuma-cuma. Pelanggaran ini paling banyak terjadi di produk perangkat lunak yang dengan mudah diakses. Kepemilikan suatu produk ini diistilahkan sebagai lisensi. Sementara itu, ada sejumlah jenis lisensi hukum publik informatika. Berikut produknya. 1. Lisensi komersial. 2. Lisensi gratis. 3. Lisensi umum. Dan 4. Lisensi domain publik. Mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang sifatnya mengikat, pengguna hanya boleh menggunakan setelah membayar dan tidak boleh menyebarkannya secara sembarangan. Contohnya seperti sistem operasi dan berbagai aplikasi pengolah lainnya. Pengaturan ini memperbolehkan orang-orang untuk memperoleh suatu produk secara gratis. Akan tetapi, tetap ada beberapa kebijakan lain yang biasanya harus dipegang teguh pengguna. Contoh peraturannya adalah tidak membagikan ke orang lain jika ingin memperolehnya harus lewat sumber pertama. Ada lisensi umum, yaitu berbeda dari dua lisensi sebelumnya. Lisensi ini lebih bersifat terbuka lantaran siapapun lebih boleh mengakses, mengedit, mengubah, dan menyebarkan ke orang lain. Yang keempat ada lisensi domain publik, yaitu pada lisensi ini membuat produk memang sengaja memberikan produknya kepada orang-orang. Hampir sama dengan lisensi umum, orang bebas menyebarkan dan menggunakan produk tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah. Itu dong. Tutup.